senang sekali saya Gadis Veteran untuk kembali hadir menyapa Anda ini para pemirsa yang menyukai gibah. Sebenarnya bukan gibah sih, sebenarnya ini adalah informasi baru untuk membuka pikiran para pemirsa yang ada di rumah. Nah, spesial untuk edisi kali ini adalah khusus untuk perempuan mungkin ya. Pernah nggak sih Anda para perempuan ini merasa ketika bekerja di suatu tempat ini dibeda-bedakan? Merasa bahwa ini kan kamu gendernya perempuan, jadi kamu nggak akan bisa memimpin sebuah perusahaan. Kamu adalah perempuan, jadi kamu nggak usah deh punya jabatan yang tinggi-tinggi, kamu jadi karyawan biasa aja. Atau mungkin bahkan ada yang bilang, kamu kan perempuan, udah di rumah aja, ngapain cari duit, itu kerja laki-laki gitu kan. Nah ternyata seiring berkembangnya zaman, ini perempuan dan laki-laki tuh kayaknya suksesnya 50-50. Perempuan, kalau laki-laki bisa, perempuan juga pasti bisa. Ini seperti narasumber saya sore hari ini, kita akan berbicara tentang kesetaraan gender dalam pekerjaan. Ada Dinas Malvinas. Selamat, kita ngomongnya selamat bertemu gitu kali ya. Bertemu lagi. Selamat bertemu lagi. Mbak Dinas apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Gadis? Sehat dong sampai bisa sekarang ini loh. Aku Setara udah ya, gender. iya benar. Harus sehat juga kayak cowok. Betul, amin. Nah, kalau kita ngomongin tentang pekerjaan, Dinas ini pekerja kah atau Kebetulan pekerja, masih Oke. pekerja, doakan. Seperti pramugari pramugari Garuda bukan ya? Bukan ya? pengennya ya, biar bisa oplas. Iya. Biar bisa oplas. Biar lancip gitu loh, ya kan? 50% kesuksesan tuh biasanya diukur dari fisik kalau ngelihat cewek nih. Betul. Ya kan? Itu masih terjadi di negara kita ya. Betul. Kalau ngelihat cewek itu bukan dari kemampuannya dia berbicara, Betul. kemampuannya dia bekerja, masih dari fisik, benar nggak? Betul, benar. Makanya itu sering perempuan mengupgrade secara good looking, secara fisik, karena ya itu tadi mereka masih di mindsetnya 50% kesuksesan dari fisik. Betul. Fisiknya oke, udah deh 50% sisanya itu gampang. Nah, Padahal yang gawat kita akan increase di semuanya ya, di fisik sudah diperbarui untuk mengalami peningkatan, otaknya enggak. Itu kan juga kayaknya sedih gitu loh ya kan? sedih banget. Kenapa nggak ikut di oplas ya? Nggak bisa dong. Tapi bener nggak sih, aku mau tanya dulu nih, kamu kan sekarang sudah menjadi top manajemen. Nah, sebelum kamu mencapai posisi itu, pasti kan ada posisi-posisi sebelum itu gitu kan. Pernah nggak ngerasa kayak, ya nggak bisa lah dia jadi top manajemen, dia kan perempuan gitu, pernah? Betul. Jadi itu yang masih terjadi di mindsetnya kebanyakan di saya ngomong spesifik di Surabaya ya. Saya ngomong di perusahaan di Surabaya. Menilai suatu karyawan apalagi mengisi posisi untuk top manajemen atau di middle sampai top manajemen itu masih berdasarkan gender. Karena mampu tidak membawahi timnya yang kebanyakan laki-laki dan tahan pressure tidak dengan ngadepin ya beda, kita kan ngomong karyawan laki dengan karyawan perempuan mudinya beda. Betul. Gitu kan. Tapi kan kita juga lebih mudian perempuan kan sebenarnya. betul, memang betul. Tapi ada seninya tersendiri Bayu menghadapi karyawan laki dan karyawan perempuan. Nah, pada saat saya bekerja di awal sebagai manajer begini, dulunya saya bekerja juga diragukan kemampuannya. Gitu. Bisa nggak ini perempuan melit sekian banyak karyawan dengan jam kerja 24 jam seminggu, karena memang outlet F&B mau hari libur, mau hari minggu, mau hari biasa tetap harus buka. Ya kan, benar. gitu kan. Dengan pressure seperti itu harusnya. Itu sanggup nggak? Itu tetap. Dan memang kadang kita ditanya, pertanyaan pertama yang kadang nggak ada relevansinya adalah sudah menikah. Ya, benar, saya setuju banget. Ketika saya juga kerjanya kan kebetulan juga sebagai entertainment ya, gitu, MC atau presenter atau apapun. Setiap ketemu sama klien, pertanyaan pertama itu adalah sudah menikah Mbak Gadis? Iya. Sudah menikah karena Itu supaya apa ya? Karena perusahaan melihat kalau karyawan dengan posisi sudah di top manajemen dan dia sudah menikah, pasti dia akan membagi, terutama perempuan harus membagi waktu dengan anak, suami, ngurus rumah tangga, belum lagi di pekerjaan dengan pressure yang segitu, sanggup nggak? Perusahaan biasanya tidak mau terlalu ambil resiko. Yang saya secara pribadi juga merasa apa hubungannya ya? Kalau memang kita mampu, itu kan urusan kita nantinya kan. Jadi, tapi Dana sudah berkeluarga? kebetulan belum. Oke, baik. Belum, ya. Jadi kalau di interview itu tadi tipsnya ya, bilang aja belum gitu ya, belum menikah gitu ya. Sebaiknya tidak. Oke. Karena memang ada
satu yang utama menjadi pertimbangan perusahaan adalah pembagian waktu dan konsentrasi perempuan dan laki-laki di posisi-posisi pekerjaan yang top manajemen. Yang kedua adalah bagi perusahaan itu mengenai tunjangan-tunjangan. Nah, itu tunjangan-tunjangan itu mesti menjadi suatu pertimbangan lagi gitu, karena harus memberikan tunjangan anak, tunjangan kesehatan lagi yang harus belum lagi kalau cuti melahirkan gitu ya. Betul. Itu paling menjadi concern di setiap perusahaan. Cuman sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah memperdulikan dan care tentang posisi perempuan, bahwa perempuan meskipun sudah berkeluarga, meskipun gender kita itu sebagai perempuan dan menduduki posisi yang manajerial, itu tetap bisa, ya caranya adalah pembuktian dari kita sendiri. Nah, berapa tahun pengalaman Denas bekerja sebelum menjadi top management? Kebetulan saya ada di posisi top management sudah hampir 10 tahun. Sebelumnya posisi saya cukup di middle management, saya sudah di 4 tahun. Nah, baik, kita nanti akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol sama Denas nih. Seru banget ya, ternyata memang kalau kita ngomongin tentang gender, kita sudah ngomong bahwa kesetaraan gender sudah ada di sekarang-sekarang ini, tapi memang belum terlalu banyak gitu ya. Masih aja menjadi pertanyaan, ini perempuan bisa nggak sih mimpin kita? Ini perempuan punya ini nggak sih untuk bisa punya jiwa kepemimpinan nggak sih gitu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrolnya, jangan kemana-mana, kita tetap di Issue Reality.